Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang laporan magang Agrina semester 3 atas nama Muhammad Akbar Athori yang bertempat di UD Sumber Mulia. Oleh karena itu, tonton video selengkapnya di selanjutnya. Sebelum lanjut ke video intinya, saya ingin menjelaskan nih sedikit sejarah kenapa sih saya ngambil di kandang atau di peternakan Bapak Yanto, yaitu UD Sumber Mulia. Yang pertama nih, di Desa Durinan atau di Kecamatan Durinan ini salah satu kandang yang memakai pakan fermentasi atau pakan buatan yang dibuat sendiri dan dirancang sendiri itu di kandang beliau. Nah, di desa-desa lain masih ada sih yang seperti itu, cuma konon katanya pendahulunya dari Bapak Sukaryanto. Ya, akhirnya saya tertarik, saya negosiasi dengan beliau mau magang dan alhamdulillah diterima, dan terima kasih kepada Bapak Sukaryanto. Nah, di tempat magang ini saya memperoleh banyak sekali ilmu. Nah, formalnya kita memang ada cakupan materi yang harus kita pelajari atau yang harus kita dapatkan. Yang pertama, mentaksir umur ternak. Dan mentaksir umur ternak ini dengan gigi ya. Lalu ada recording ternak. Di recording ternak ini kita merekord gimana sih perkembangan produksi dari peternakan UD Sumber Mulia. Lalu ada pemeliharaan ternak, baik itu pemeliharaan dari segi pemberian pakan, lalu dari segi kandang. Nah, itu kita memperolehnya. Ini ada beberapa fotonya. Nah, di tempat Bapak Yanto ini sistemnya sistem kandang yang yang dijalankan atau yang digunakan yaitu sistem intensif. Karena Bapak Sukaryanto ini beternak domba fattening atau penggemukan. Jadi beliau fokus di menggemukkan badan dari domba, bukan breeding. Nah, oleh karena itu kandangnya harus intensif. Nah, kandang intensif itu seperti apa? Seperti ini, kandang intensif. Jadi hanya kandang saja, nggak diangonkan. Lalu untuk pakannya ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada pakan konsentrat. Konsentrat ini ya untuk beliau sampai sekarang masih beli dari buatan pabrik. Lalu ada pakan fermentasi, ada fermentasi gedebok pisang, lalu ada fermentasi bahan-bahan kering lainnya. Ini unik sekali ya teman-teman. Nanti saya jelaskan di bahan pakan. Lalu yang ketiga adalah pakan comboran. Pakan comboran ini beliau memberikannya ampas telo atau ampas tahu yang dipadukan dengan polar dan bahan-bahan lainnya. Itu untuk di pemeliharaan ternak. Lalu di bahan pakan nih, di bahan pakan beliau menggunakan banyak sekali bahan pakan. Ada kangkung kering, ada titen jagung, ada titen kedelai, ada dedak jagung, ada jagung selip, ada polar, bekatul, mungkin ada kulit kopi, lalu ada kulit kacang hijau, tepung jagung dan lain-lain. Yang intinya beliau itu memanfaatkan limbah pertanian lalu digunakan untuk pakan. Lalu ada formulasi ransum. Formulasi ransumnya saya terangkan di sini aja deh. Ini formulasi ransumnya. Lalu ada perawatan ternak. Beliau di magang di tempat magang saya di kandang Pak Sukaryanto itu perawatan ternak hanya ada 2 guys. Yang pertama, beliau hanya memandikan saat ternak datang, dimandikan langsung, lalu dipotong bulu. Nah, untuk pemotongan kuku biasanya hanya kalau dombanya bermasalah. Itu untuk perawatan ternak. Lalu ada pengawasan bibit. Pengawasan bibit ini ya
hanya sekedar beliau mencari bibit-bibit unggul yang bisa dijadikan pengemukan domba. Jadi hanya beberapa jenis saja yang digunakan. Biasanya yang digunakan itu jenis lancur, lalu ada domba ekor setengah gemuk, ada domba semi garut, dan domba-domba lainnya. Ada juga nih, nggak hanya domba sih di UD Sumber Mulia ini milik Pak Sukaryanto, ada juga kambing yang diternakkan. Tapi kambing ini biasanya khusus untuk Idul Adha dan juga masyarakat sekitar yang ingin akikoh. Jadi nggak banyak guys. Lalu di biosecurity untuk beliau sampai sekarang itu hanya menerapkan biosecurity tata letak kandang saja. Ya, ini jenis biosecurity-nya. Lalu ada jamu ternak herbal. Nah, di Bapak UD Sukaryanto ini jarang banget atau malah nggak pernah ya, beliau itu nggak pernah pakai obat kimia, jarang suntik. Oh pernah, hanya untuk obat cacing ya. Jadi obat cacingnya beliau pakai Avicitrin. Avicitrin itu obat manusia aslinya, tapi diberikan kepada domba. Namun untuk injeksi baik itu subkutan maupun intramuskular beliau nggak pernah teman-teman. Jadi baru pernah kalau ada masalah ternak yang memang benar-benar sakit, beliau memanggilkan dokter hewan. Tapi untuk injeksi secara mandirinya beliau nggak pernah dan sangat menghindari karena memang itu katanya beresiko, dan beliau mengaplikasikan atau mengganti dari injeksi ini sendiri dengan jamu ternak herbal. Nah, jamu ternak herbal ini banyak sekali teman-teman yang diberikan. Ada mulai dari kadas kurap, mungkin meningkatkan stamina daya tahan tubuh, lalu ada lagi penyakit kembung dan lain-lain. Itu beliau pakai jamu ternak herbal. Mungkin saya kasih contohnya satu aja ya. Nanti ya kalau pengen jelas tonton di YouTube saya yang selanjutnya. Nah, yang salah satunya ya ini meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Beliau memakai madu 1/4 gelas dicampur dengan kuning telur. Lalu beliau berikan jamu ini dengan cara diminumkan. Itu salah satunya. Ada lagi nih, satu lagi guys. Ada untuk kembung. Penyakit kembung ini beliau memberikan 10 asam jawa yang dimasakkan ke dalam air hangat, lalu ditambahkan dengan gula merah dan 5 buah kunyit yang digerus. Nah, ini diaduk sampai rata sama beliau lalu diminumkan kepada ternak. Lalu ada beberapa treatment kalau kembung. Biasanya kakinya diangkat, lalu bagian anusnya dimasuki seperti bukan batang ranting dari pohon pepaya. Itu treatmentnya. Lalu ada identifikasi penyakit. Nah, yang saya pelajari di pertanyaan Pak Yanto ini, yang sangat sering sekali penyakit ya orf belek. Itu memang hampir semua kandang sih. Orf itu penyebabnya virus. Kalau yang belen atau pink eye biasanya itu akibat serangga atau bakteri yang di pink eye. Lalu untuk cacingan beliau memang beberapa pernah, cuma nggak begitu sering seperti penyakit orf dan pink eye. Lalu ada penyakit nih, ini satu penyakit yang sampai sekarang beliau sulit untuk menanganinya. Apa sih? Tetanus dan juga penyakit yang ada di kemaluannya. Kemaluannya itu sering membesar teman-teman, membengkak di bagian kemaluan. Kan di Bapak Sukaryanto ini jantan semua kan, jadi beliau fatteningnya, pengemuannya itu khusus pejantan. Nah, alat kelamin dari pejantan ini, domba pejantan ini biasanya membengkak. Nah, itu sampai sekarang belum tahu apa toh ini penyebabnya. Kalau dari beberapa dokter hewan katanya tetanus, katanya ada infeksi di dalam, ya seperti itu. Tapi sampai sekarang belum ditemukan obat dan pencegahannya. Lalu kita juga mengevaluasi agribisnis yang diterapkan di sana, dari mungkin biaya pakan. Lalu kan memang peternak tradisional rata-rata itu tidak memperdulikan biaya pakan yang
produksi. Jadi itu kesalahannya, kita nggak akan tahu harga jual atau di mana kita untung, gimana kita dapatkan kerugian. Jadi beliau sebelum ada kami itu belum tahu untungnya berapa, totalnya pakan seberapa, dan kita di situ mengevaluasi agribisnis dari mulai parameter teknis, parameter ekonomis, dan parameter lainnya. Lalu kita juga ikut memasarkan ya teman-teman. Pernah kita ikut memasarkan baik itu secara offline maupun online. Nah, kalau online ini memang zaman sekarang ya teman-teman. Zaman sekarang itu online sedang bagus-bagusnya. Nah, di Bapak Ude Sukaryanto ini untuk sementara beliau nggak online. Jadi pemasarannya biasanya dia ambil bakul. Nah, kemarin kita coba online di Facebook, di grup-grup di grup-grup Facebook yang berkaitan dengan domba dan kambing. Lalu untuk yang offline kita datangi ke pasar, baik itu pasar Legi yang ada di Durenan, lalu kita pasar Karangrejo yang ada di Tulungagung, seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya penjelasan video vlog saya yang ada di magang tempat Bapak Sukaryanto ini. Nah, saya kasih juga nih, ini foto-foto kegiatan saya pas magang. Ayo Mabidama ulang, ya Pak Rif. Mabidama ulang. Gimana komandan? Arahkan pasukan ke lapangan kematian komandan. Populasi pinten nih? Udus. Siap. Anduk 1, 2, 3. 4, 5, 6. Tunggu ada keturunan Texel. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya, dan alhamdulillah semoga apa yang saya pelajari saat magang di Bapak Sukaryanto di tepatnya di UD Sumber Mulia bisa membawa manfaat bagi diri saya maupun dari Bapak Sukaryanto sendiri sebagai owner dari UD Sumber Mulia, dan juga bagi teman-teman yang melihat video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arif.